Musuh telah mulai menggunakan bom baru yang paling kejam. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di basis militer Jepang di Hiroshima. Bom ini membunuh 75.000 hingga 100.000 orang dan menghanguskan seluruh kota. Jepang tidak segera memberikan respon. Tiga hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, mengakibatkan kehancuran menyeluruh. Tidak lama sesudahnya, Kaisar Jepang Hirohito mengubah tradisi dengan menyiarkan sebuah pidato melalui radio kepada rakyatnya, guna mengumumkan penyerahan diri Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng, supaya dapat notifikasi dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Di-share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Mari kita lanjut. Amerika memerangi Jepang sejak terjadinya serangan terhadap armada Pasifik Amerika yang berpangkalan di Pearl Harbor, Hawaii, pada tahun 1941. Selama berperang dengan Amerika, serdadu Jepang memperlihatkan kegagahan dan kehebatannya. Mereka lebih suka mati daripada menyerah atau yang mereka anggap sangat memalukan. Sampai bulan Maret 1945, Jepang masih terus berperang dengan gigih, sekalipun Tokyo mulai dibom habis-habisan sehingga menewaskan sekitar 83.000 warga sipil. Meskipun secara bertahap memerangi perang, Amerika sadar bahwa penaklukan Jepang takkan dapat dilakukan tanpa menimbulkan korban yang luar biasa besar. Presiden Truman yang menggantikan Presiden Roosevelt yang wafat April 1945, berpendapat bahwa penggunaan bom atom akan mencegah jatuhnya korban dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan ribuan nyawa prajurit dan tawanan perang yang dijadikan pekerja paksa atau yang ditelantarkan atau dibiarkan kelaparan di penjara-penjara Jepang. Truman juga ingin mengalahkan Jepang tanpa bantuan Rusia. Dalam konferensi Potsdam tanggal 24 Juli, Truman sudah memberitahu Stalin bahwa Amerika telah memiliki senjata baru dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Pada awal Agustus, bom dahsyat tersebut benar-benar dijatuhkan sehingga memaksa Jepang menyerah, sekaligus menyeret dunia ke dalam babak sejarah yang baru. Lahir pada tahun 1901, Michinomiya Hirohito merupakan kaisar ke-124 Jepang. Ia juga merupakan putra mahkota Jepang pertama yang melawat ke luar negeri ketika ia mengunjungi Eropa pada tahun 1921. Sebagai pemuda yang menaruh minat keilmuan pada biologi kelautan, Hirohito adalah sosok sederhana yang sangat dihormati rakyatnya. Hirohito naik tahta pada tahun 1926, dan ia secara pribadi berusaha menentang kecenderungan berperang Jepang, khususnya ketika Jepang menyerang wilayah Manchuria dan menjalin persekutuan dengan Jerman di tahun 1930-an. Meskipun konstitusi Jepang memberinya kekuasaan tertinggi, atau secara tradisional Kaisar Jepang dianggap dewa, dalam kenyataannya Hirohito hanya dapat mengesahkan semua kebijakan yang sudah ada, serta tidak berdaya menghadapi militer Jepang yang kian agresif. Pada tahun 1945, ketika bangsa Jepang terbelah di antara mereka yang hendak menyerah dengan yang ingin terus berperang mempertahankan tanah airnya, Hirohito memutuskan untuk segera mengusahakan perdamaian. Setelah pernyataannya yang menerima konferensi Potsdam disiarkan, sebuah konstitusi baru segera disusun di bawah pemerintahan pendudukan Amerika. Dalam konstitusi baru, kekuasaan kaisar sama sekali dihapuskan. Hirohito dibiarkan mempertahankan tahtanya, namun di tahun 1946, ia menyiarkan sendiri keyakinannya bahwa ia bukan dewa. Sedikit demi sedikit keluarga monarki Jepang memang berusaha mendekatkan diri kepada rakyatnya. Di tahun 1958, putra sulung Hirohito, putra mahkota Akihito, menikahi orang biasa yaitu Michiko Soda. Pada tahun 1972, Hirohito kembali melawat ke Eropa dan sempat bertemu sebentar dengan Presiden Nixon di Alaska. Ia melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Amerika Serikat di tahun 1975. Kaisar Hirohito wafat di Istana Kekaisaran di Tokyo pada tahun 1989 setelah menderita sakit cukup lama. Kutipan pidato berikut ini adalah salah satu kebijakan Kaisar Hirohito dalam menjaga perdamaian. Musuh telah mulai menggunakan senjata baru yang paling kejam, yang kekuatan penghancurannya tidak terhitung dan merenggut begitu banyak nyawa orang-orang yang tidak berdosa.
Jika perang ini diteruskan, maka akibatnya tidak hanya akan membawa kehancuran dan kemusnahan bangsa Jepang, namun juga kemusnahan total peradaban manusia. Demikianlah perjalanan dan kisah Kaisar Hirohito yang sangat bijak dalam menjaga perdamaian. Semoga paradigma kalian tentang penggagas pidato terhebat dunia semakin bertambah. Sampai jumpa di episode berikutnya.